YouTube video. Hari ini hari Rebo, dan hari ini aku dan partner nanjak aku di sebelah sana. Jadi kita lagi ada di Sembalun. Seperti biasa kalau di Sembalun pasti destinasinya bakal nanjak. Dan hari ini rencananya aku sama beberapa orang dari Lombok Timur juga, itu sekitar ada 23 orang, itu bakal nanjak ke Bukit Kanji. Bagaimana dan seperti apa Bukit Kanji aku juga masih penasaran, karena katanya akan melewati bukit daun-daun yang ada di Oke guys, kita udah mulai jalan, tadi udah berdoa. Dan jalur yang kita lewatin ini ternyata bukan jalur daun-daun yang sebelumnya gitu, daun-daun dan jalur Kanji sebelumnya, tapi ada jalur baru yang aku ditunjukin untuk ke savana savana daun-daun sama savana Kanji gitu. Nah, jalurnya jadi nggak tahu seperti apa, ikutin aja ya. Ini gue juga masih bingung, fotonya ada di depan. Mau nanya ini jalur mana, bingung. Jelas kita ngelewatin kebun treng alias kebun bambu yang kalian lihat di belakang, ini ada di depan. Viewnya bagus kan guys. Ini jalur lain dari jalur resmi yang ada di savana dan daun dan savana Kanji yang gue pernah kasih lihat tadi sebelumnya. Dan kita emang rada-rada ya udah dikasih jalur resmi, nyari jalur yang aneh-aneh. Tapi it's first time, atau ini adalah perjalanan yang bisa dibilang bakal jadi cerita baru guys untuk perjalanan trip aku selanjutnya. Seperti itu, ikutin kita ya. Oke, sekarang kita udah dalam perjalanan menuju savana Kanji. Treknya lumayan datar di awal, tapi kita belum tahu di pertengahan sampai ke savana Kanjinya apakah dia menanjak atau terus mendatar seperti yang kita jalan saat ini. Oke. Terjadi insiden, ada duri yang
menusuk rekan kita di depan. Oke, untuk kalian yang mau kesini, kalian lebih berhati-hati ya, karena di sekitaran jalan yang kita lewati ini ada duri. Pokoknya sebelum lo punya planning untuk kesini, please safety first, okay? And then you must be helped to come here. Guys, kita udah setengah jalan dan view di belakangku itu adalah salah satu view Sembalun yang bisa dilihat dari aduh maafkan bibir yang kering pecah-pecah. Dilihat dari bukit yang menuju Sapana Kanji. Jadi mau kemana itu lagi? Dan kita sama 2 orang voter dan 1 teman kita. Pak siapa namanya Pak? Ahmad Tigis. Jadi buat kalian yang mau naik muncak ke Rinjani ataupun ke bukit-bukit yang ada di sekitaran Sembalun ini, bisa menggunakan jasa Pak Tigis. Harganya murah dan jangan pernah nawar. Oke, dan you can see that the view from the hill. Tuh. Keren kan? Dan kita masih panjang perjalanan lagi menuju ke bukit yang sono. Karena kita mau ke bukit Kanjinya. Aku juga nggak tahu bukit Kanjinya seperti apa. Jadi ikutin aja ya. Hai guys, kita sudah sampai di salah satu puncak yang namanya, bukan puncak, bukit yang namanya Bukit Pohon Kayu Putih Nunggal. Karena di belakangku ini adalah pohon kayu putih yang hanya sendiri. Dan viewnya kayak gini. Dan ini belum dibuka sebenarnya pendakiannya, tapi bapak yang sering lewat sini sengaja ngajak kita ke jalur ini supaya kita lebih dekat dan mungkin segera bisa dibuka. Suasananya bagus, view-nya juga bagus. Tuh. Ini tim sini. Ini dia bapak-bapak voter kita yang keren abis. Nah kita langsung ke bukit sono kata bapaknya tuh. Kita mau ke sono. Di belakang bukit itu apa? Di atas bukit itu pak? Di atas bukit yang ada kabutnya itu guys. Kita puncaknya di sono ya pak ya. Kalau
Danaunya di mana, Pak? Di sebelahnya. Kita pasti lewat sana ya? Oh, gitu sih. Tapi banyak nggak orang yang kesini, Pak? Jarang ya, hanya beberapa aja ya yang tahu. Oh, saya lihat ada jejak kotoran sapi tadi. Emang sapinya naik ya? Wah, sapi banyak di atas, guys, ternyata. Oh my god. Kenapa, Pak? Oh, itu sapinya warga ya? Hebat sapinya. Sapinya kalah buat kalah. Wah, udah berapa lama jadi potter, Pak? Oh, di Rinjani. Kayaknya Bapak deh yang kemarin jadian itu, bukan? Ada orang Sembalun buat iklan tentang potter. Kayaknya mukanya Bapak deh. Iya, kayak nggak asing masuk. Iya. Oke guys, kita naik lagi dan kalian lihat itu. Yang itu tuh, yang ada lahan kosong di situ tuh, itu adalah savana daun-daun yang bisa dilihat dari tanjakan jalur menuju Bukit Kanji ini. Nah, sebenarnya kita bisa lewat sana, guys. Tapi ya seperti aku bilang, kita ini lagi jalan ke arah jalur yang berbeda, yang belum dibuka lah gitu. Jadi ini hanya sekedar informasi aja buat kalian. Yang kita mau lalui ini adalah jalur kedua ke savana Kanjinya itu gitu, guys. Dan bisa kelihatan view-nya dari sini untuk yang daun-daun. Jadi kalian kalau mau ke sini, kalau mau ke daun-daun, bosan ke daun-daun, nyari view yang bagus, bisa lewat jalur sini. Tapi setelah diresmikan ya, guys. Karena di sini belum ada pos-pos pemberhentian ataupun tanda-tanda untuk menandakan ini jalur ini gitu. Jadi gimana selanjutnya? Ikuti saja kita. Sudah sampai di mata air, apa namanya, Pak? Mata air savana Kanji sebelum ke savananya, guys. Nah, kalian lihat itu mata airnya. Dan seperti yang kalian lihat tadi, di sini tuh banyak sapi ternyata, guys. Sapi naik bukit. Perlu tahu gua. Nah, di situ kalian lihat banyak kotoran sapi tuh. Pantes aja kenapa sapi-sapinya betah, karena di sini ada airnya juga, guys, gitu. Mereka minum dari sini tuh. Nah, kalau air bersihnya dari situ tuh. Jadi sebelum jalan ke savana Kanjinya, jika kalian kehabisan air, kita bisa ngambil air di sini. Jadi nggak usah terlalu banyak bawa air dari bawah karena berat, guys. Ya walaupun nggak semuanya sih treknya nanjak, tapi lumayan waktu nanjaknya itu berbatu, dan kalau musim kering aku rasa itu sangat-sangat mengganggu ya debunya gitu. Nah, habis ini kita bakal lanjut lagi perjalanan ke sana ke savana Kanjinya, dan di sana nggak ada air, jadi kita ngambil air dulu dari sini gitu. Kita cuma semalam aja sana explore apa yang bisa kita kaji ulang untuk kita teliti kembali, dan kita bisa berikan kontribusi untuk pariwisata yang ada di Lombok Timur ini, khususnya di daerah Sembalun dan bukit-bukit pariwisata di sekitarnya. Just
adalah Rinjani. Dan ini adalah camping ground yang keduanya kayaknya, karena tadi yang kalian lihat di awal itu yang ada gue shoot itu adalah camping ground yang pertama, dan ini adalah camping ground yang kedua di Bukit Kanji, dan view-nya langsung menghadap ke Rinjani dan bukit-bukit yang ada di sekelilingnya. Dan you can see that the main view-nya yaitu Rinjani. Nah, malam ini kita bakal ngecamp di sini sambil buat api unggun kata bapaknya, dan besok pagi kita akan kemana, Pak? Ke sono. Karena ada sesuatu di sana yang harus dilihat oleh kita. Bagaimana dan seperti apa? Ikutin kita. Yuk. Oke guys, jadi aku bakal ngasihin kalian review hasil perjalananku tadi bareng tim nyampe ke Savana Kanji ini. Jadi Savana Kanji ini adalah salah satu destinasi wisata yang ada di daerah Sembalun, destinasi wisata untuk buat kalian yang suka mendaki atau yang suka nanjak untuk ya level-level middle, low, middle, beginner gitu ya. Jadi total keseluruhan kita jalan ke sini itu adalah kurang lebih 3 jam dengan istirahatnya. Dimana kita itu berangkat jam 12 siang dan kita nyampe-nya itu jam 3 di sini, jam 3. Dan jalannya kalau ditanya trek, itu treknya itu ada memang yang nanjak banget, ada juga yang landai, tapi kebanyakan landai sih guys. So dari Savana Kanji ini kita bisa ngelihat view-nya Rinjani. Nah di belakang aku ini adalah view-nya beberapa bukit yang ada di sekitaran Sembalun ini. Kenapa aku nggak nge-shoot ke Rinjaninya? Itu karena Rinjaninya sedang ditutupin kabut. Ini udah masuk ini udah jam 4 gitu. Dan di sini tuh nggak ada sinyal guys. Buat kalian yang nyari sinyal, di situ nggak ada sinyal. Oke, jadi buat kalian yang mau ngupdate status itu nggak akan bisa di sini karena nggak ada sinyal. Dan kabutnya di sini itu pekat juga ya guys. Jadi yang kalian lihat di belakang aku ini dia mulai berkabut nih guys. Dia mulai berkabut karena ini sudah mau sore. So dia berkabut. Dan di sekitaran Savana Kanji ini ternyata banyak sekali sapi. Sapi apa? Itu adalah sapi-sapi milik masyarakat yang digembalakan di sini, sengaja digembalakan di sini dan dilepas dilepas secara liar aja guys, karena kalau dia dilepas di sini dia bisa nyari makan sendiri karena di sini tuh banyak sekali rumput, makanya dibilang savana. Savana itu adalah padang rumput ya guys. Dan di bawah sebelum kita naik ke camping groundnya ini itu ada mata air di sana guys. Jadi buat kalian yang mau ngisi logistik seperti air minum untuk masak yang selama ada di sini itu kalian bisa ambil di bawah sana gitu. Jadi nggak usah terlalu banyak bawa air dari tempat pos pertama, tempat kita mulai jalan gitu. Cukup kalian bawa jerigen kosong atau air 1 botol aja untuk minum selama di perjalanan. Nah, trek yang aku lalui ini adalah treknya itu bukan di trek yang biasa dilalui oleh para wisatawan. Nanti aku
liatin ya trek yang resmi itu seperti apa. Sebenarnya ini masih legal dan masih aman untuk dilewatin walaupun belum diresmikan oleh NGR menurutku, karena ini masih aman ya guys, masih aman untuk dilewati dan nggak terlalu curam, nggak terlalu apa, jadi oke lah buat hiking, buat kalian yang suka mendaki gitu. Rekomendasi banget buat kalian yang nyari healing gitu dan mau mencari sesuatu yang good view gitu. Dan sekarang aku sedang ada di camping groundnya yang kedua, dimana camping groundnya yang pertama itu kenapa kita nggak di sana, karena di sana itu lumayan panas tadi pada saat kita datang, nggak tahu sekarang. Dan di sana di camping ground yang pertama itu tidak terlalu banyak pohon, jadi kita ada di camping ground kedua aja. Dan kalian lihat semakin sore itu kabut di belakang aku itu semakin pekat dan tebal, dan aku nggak tahu di sini tuh malamnya nanti bakal dingin atau seperti apa. Dan di sini kalau aku lihat itu kita bakal bisa ngelihat sunset dari matahari terbenam gitu ya. Yalah, sunset matahari terbenam. Ini mataharinya masih di atas, jadi masih menyinari, dan di sini sejuk banget walaupun berkabut kayak gini. Dan jangan heran jika kalian melewati daerah ini, banyak sekali kalian akan temui namanya kotoran sapi. Seperti aku bilang tadi, di sini tuh banyak sapi ternyata guys, tapi aku belum ngeliat nih sapinya berada di mana gitu. Nah, yang gue heranin itu sapi-sapi itu ternyata bisa naik guys gitu ke apa namanya bukit ini gitu dengan trek yang lumayan, gue bilang kalau untuk pas nanjak itu lumayan nanjak gitu. Jadi buat kalian yang sebelum nanjak ke Pelawangan atau nanjak ke Rinjani mungkin ya, nah dia sudah mulai terang gitu, kalian bisa mengunjungi atau mendaki beberapa bukit-bukit yang ada di sekitar Rinjani ini sebelum kalian mencapai top Rinjani. Untuk apa? Sebelum kalian nyampe ke top, kalian harus explore dulu daerah-daerah yang ada di sini gitu. Dan semoga kedepannya pariwisata yang ada di Lombok, di Sembalun ini kembali menggeliat lagi, karena kita tahu pandemi ini menghalang beberapa banyak dari sektor pariwisata itu sendiri untuk berkembang, dikarenakan kita tahu penggerak ekonomi dari suatu daerah itu adalah pariwisata, di mana pariwisata dari sektor ekonomi untuk menyerap banyak sekali pendapatan daerah di sana. Dan kita berharap semoga pandemi ini selesai secepatnya, atau kita akan berteman dengan si corona jika sudah vaksin yang ditargetkan sudah mencapai yang diinginkan, seperti itu guys. Jadi aku mungkin gak akan banyak berbicara, aku bakal banyak share video, foto buat kalian di YouTube channel aku ini. Dan tentunya bakal aku kasih view-view kece. Dan kenapa aku ngambilnya itu tidak menghadap ke Rinjani, karena kalau aku menghadap Rinjani ya muka aku yang imut ini gak kelihatan. Kayak gitu guys. Jadi teman-teman masih ada di belakang sana, kalian lihat tenda aku, itu tenda kami di sana. Dan ada yang sedang istirahat, Edi sedang nggak tahu entah kemana perginya, laki-laki itu meninggalkan aku di sini seperti itu. Dan biarkan saja dia mengeksplor dirinya. Jadi ikutin terus keseruan aku bareng YouTube channel aku. Ini dia guys, suasana malam, dan kalian bisa lihat di sini teman-teman lagi bakar ayam. Kemudian ini juga adik-adik dari sekolah SMA. SMA berapa dah? Oh ada yang kuliah, ada yang kuliah semua. Oh rata-rata kuliah semua. Nah kita lagi menikmati ngecamp malam di apa namanya, Bukit Savana Kanji. Aku lupa gue.
Nah, ini keadaan kita malam ini. Kita mau makan. Jadi buat api unggun kita di sini ada 32 orang yang nanjak hari ini. Mau Idul Adha di sini karena yang mereka bakar adalah ayam. Seperti itu dia. Oh, ada yang bilang korban perasaan. Kayaknya itu terlalu banyak ngorbanin perasaan tuh, guys. Nah, seperti itu, guys. Ini suasana malam di sini. Jadi supaya lebih terang, sebenarnya ada bulan, guys. Itu bulannya di sono. Tapi ada yang bawa lampu, jadi agak terang kayak gini. Nah, di sini karena udaranya dingin, jadi kita juga bakar api unggun. Api unggun kayak gitu. Dan di sini kalau mau BAK itu banyak semak di sini. Jadi nggak usah takut, yang penting bawa tisu itu aja ya. Jadi bagaimana dan seperti apa malam ini keceriaannya, ikutin kita. Ini keseruan kita malam ini, guys. Lihat ya, mereka lagi masak. Mereka lagi masak apa namanya, sambal goreng full. Nah, kan mereka nggak bawa cobek nih. Akhirnya gue baru tahu nih apa namanya ilmunya. Jadi si botol aqua atau botol air botolan, bekas air botolan yang sudah kosong itu dibagi dua. Nah, salah satunya itu di apa namanya kan kosong tuh, itu dijadiin cobeknya. Terus mereka pakai ini dong, pakai kayu. Jadi si anak cobeknya itu akhirnya dikocok gitu. Nah, kayak itu gitu. Itu mereka mau buat mie gitu. Jadi mie-nya sekarang masuk di situ. Kreatif banget kan mereka ini kayak mereka bilang tuh mereka tuh ada yang kuliah, ada yang masih sekolah juga gitu. Nah, yang di belakang ini masih proses roasting ayam atau bakar ayamnya gitu. Gitu. Dan gue senangnya di sini mereka itu taat banget. Mereka tahu kalau sampah itu kan jadi masalah tuh. Jadi mereka ngumpulin tuh sampahnya tuh, apalagi sampah plastik gitu. Keren kan mereka? Masuk nggak? Kita anu ni sama bangka lah. Kita cari nafas ni. Belum guys. Belum. Lebih dekat tuh. Masih bersama channel Doi Kemau. Jangan lupa di subscribe ya. Oke. Nah, ini dia guys. Adik-adik lagi udah selesai pada masak, tinggal makannya kayak gini nih. Tuh lihat tuh.
antrian yang mau makan tuh banyak banget. Nasinya cuma segini dong. Itu tuh ada yang ngagi nasi. Udah siap pada makan nih. Nah itu ada kedinginan juga tuh. Oh ada di sebelah sini juga nih. Di bapak juga. Do you ready to do? Inilah kebersamaan mereka kalau lagi bareng-bareng. Ini kadang yang nggak kita apa ya dapetin kalau lagi di kota gitu. Masya Allah, tabarakallah ya dek. Sini lagi. Kayaknya apa namanya udara malamnya kurang bersahabat ya, jadi ini tangan kaki tuh beku nggak bisa nahan gitu. Mau coba untuk apa namanya terlelap itu susah banget karena dingin banget gitu. Di luar lagi buat api unggun juga, ada yang tidur di luar juga gitu. Tapi karena terlalu panas salah juga gitu, kepanasan juga nih badan gua. Tapi kalau enggak kena api unggun juga dingin banget. Jadi ini udah pakai sleeping bag. Ini sleeping bag ya Firman, makasih. Tapi nggak mempan ya. Dingin banget pokoknya di sini. Di sini tuh memang malam mungkin dingin banget ya bagi kita yang nggak biasa. Ini udah waktu di Pal Jepang juga dingin banget. Tapi di Pal Jepang itu angin ya. Angin di sini nggak ada angin, tapi di sini kabutnya itu gue rasa pekat nih. Di tenda gue nih ya kayak ada kabut gitu. Kayak ada kabut, nggak tahu kabut ini sih apa namanya embun dari kabutnya masuk gimana gitu. Jadi mata ini belum bisa terpejam gitu. Baru udah ngantuk banget nih, udah ngantuk cuman rada dingin banget pokoknya, dingin. Jadi buat kalian yang kesini ke Savana Kanji, kalau saran dari gua itu tambah sama selimut lagi deh gitu, sleeping bag, kemudian matras, tambah lagi sama selimut gitu. Nggak bisa. Ini tadi sempat mampet ini dong nih gara-gara narik ingus gitu guys. Dan ini udah pakai juga jaket, tapi jaketnya kenapa jadi dingin ini ya. Gitu aja sih laporan gue malam ini gitu. Ini masih 11:30 guys, nggak tahu ntar kalau udah masuk jam, tuh kan dengar kan hidung gue mampet sebelah sini nih. Nggak tahu kalau udah jam 1 jam sampai subuh itu bakal makin dingin atau gimana, nggak tahu. Kita lihat perkembangan suhu badan gue malam ini. Semoga nggak terjadi apa-apa karena ini tremor banget. Tremor banget pokoknya, nggak bisa ngapa-ngapain di sini gitu. Berusaha untuk nggak terpejam dulu deh, takutnya ntar kalau kepejam gue tremornya yang hebat, gue nggak berani gitu. So ini udah berapa menit? 5, gue ngomong 3 menit. 3 menit gitu. Bibir gue biru. Jadi
buat kalian yang pokoknya ke sini gitu ya, tambah sama selimut kalau bisa gitu. Ini tuh kayak berkabut ini tenda teh gitu. Dan besok pagi kita bakal jalan ke hutan apa gue nggak tahu juga, kayak katanya sih hutan yang punya pohon kayak pohon kehidupannya si Avatar gitu. Ya udah ya guys, sampai di sini dulu report gue malam ini. Besok pagi kita ketemu lagi. Hai guys, selamat pagi. Dan kita sekarang sudah pagi, dan ini suasana pagi ini di Bukit Kanji dengan view Rinjani di belakang kita. Dan ini teman-teman yang baru pada bangun, dan di sana juga ada teman-teman yang lagi main bola sambil fotoan, dan ada juga yang ngambil air di sana untuk dimasak. Jadi jarak air ke sini tuh nggak terlalu jauh, sekitar 15 menit lah gitu. Jadi mereka sedang ngambil air. Dan udara pagi ini tidak sedingin udara tadi malam guys. Dan lihat itu kayaknya bagus banget kalau pagi. Jadi lebih jelas, lebih terang. Terus terang, Philips terang terus aja, bukan nggak di endorse sama Philips, oke? Dan hari ini kita bakal pulang setelah packing dulu. Kemudian nggak tahu nih kita bakal ke hutan yang kita sebut atau tuju sebelumnya atau gimana. Jadi ikutin aja ya. Oke guys, sampai di situ dulu perjalanan kita beberapa hari ini. Mohon maaf nggak terlalu banyak nge-vlog di jalan, karena ternyata kita nggak jadi ke pohon yang disebut pohon kehidupan yang ada di Avatar. Dan kalian lihat itu barang aku di belakang, dan muka udah begini, dan ini saatnya pembersihan. Dan bagaimana dan seperti apa jalan-jalan kita dari berangkat sampai pulang tanpa menyusuri atau mendatangi pohon purba. Apa sih, bukan pohon purba tapi pohon Avatar istilahnya, pohon kehidupan Avatar gitu. Jadi seperti apa kalian bisa tonton di YouTube kita ya, yang ada di